Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Jika Tanjun menang dalam mewakili divisi senjata, Shen Subing juga akan ikut disukai kepala sekte. Pada saat itu, tidak ada keraguan bahwa Murong Sisi akan menjadi bahan ejekan seluruh Wang Fu Shenzong. Murid mematuhi perintah. Gong Sun Roxy datang ke tengah platform tinggi, selangkah demi selangkah setelah menjawab, dan berdiri bersama Li Guiyi dan Yao Xin. Sugeyu melirik ketiga orang itu dan menjelaskan, pertama, kepala istana ini akan memberikan 30 pertanyaan. Kemudian kepala sekte Ruyan memberi 20 pertanyaan. Dan kepala sekte Dantai akan memberi 10 pertanyaan. Kalian akan mendapatkan 10 poin untuk jawaban yang benar dan 50 poin untuk jawaban yang salah. Jika ketiganya telah siap, kepala istana ini akan memulai. Kami telah siap, Li Guiyi dan dua orang lainnya berkata serempak. Baiklah, game pertama babak kedua resmi dimulai. Cincin Qiangkun Sugeyu menyala dan sebuah batu hitam seukuran kepalan tangan muncul di udara. Besi Wuchen 1000 tahun, atribut air. Gong Sun Roxy menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Dan Tai Suangsong yang tidak berharap menatap Gong Sun Roxy dengan ekspresi terkejut di matanya. Mata indah Murong Sisi mengungkapkan kegembiraan. Gong Sun Roxy menjawab dengan benar. Wang Fu Shenzong mendapatkan 10 poin. Setelah Sugeyu mengumumkan dengan nada yang tenang, dia menyingkirkan besi Wuchen berusia 1000 tahun. Dan kemudian batu ungu hitam lain muncul di tangannya. Batu besi misterius ungu berusia 800 tahun, atribut tanah. Setelah Gong Sun Roxy selesai menjawab, Li Guiyi masih kurang satu kata. Jelas kecepatan reaksi Gong Sun Roxy setengah lebih cepat daripada Li Guiyi, seorang master hebat tingkat tinggi. Li Guiyi menarik napas dalam-dalam dan menatap Sugeyu, mengesampingkan pikiran yang mengganggu. Di sisi lain, Yao Xin dari sekte abadi tampak sedikit tidak sabar. Gong Sun Roxy menjawab dengan benar dan mendapatkan 10 poin lagi. Nada bicara Sugeyu sedikit bergejolak. Dalam beberapa saat berikutnya, Sugeyu mengajukan 28 pertanyaan lagi. Gong Sun Roxy dapat dikatakan telah menghancurkan harga diri Li Guiyi sebagai seorang pria. Wajah Gong Sun Roxy yang bersinar menunjukkan kepercayaan diri dan kecantikan. Menjawab 30 pertanyaan berturut-turut dan mendapatkan 300 poin berharga untuk Wang Fu Shenzong. Li Guiyi sangat marah sehingga wajah dan telinganya memerah karena dia sedikit lebih lambat dari Gong Sun Roxy setiap saat. Ketenangan di wajah Sugeyu telah digantikan oleh sedikit kecemasan. Divisi senjata Wang Fu Shenzong menghasilkan murid seperti Tanjun yang mengubah kekalahan divisi Pil dengan kekuatannya sendiri. Sekarang divisi senjata Wang Fu Shenzong memiliki murid jenius lain seperti Gong Sun Roxy. Sugeyu kembali ke tempat duduknya dan khawatir. Dan Tai Suangsong tidak bisa menahan tawa. Menatap Gong Sun Roxy, matanya mengungkapkan kebahagiaan. Wajah Ruyan Wuji berubah menjadi pucat. Dia bangkit dan berjalan di depan 3 murid itu, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kompetisi akan berlanjut. Ruyan Wuji mengeluarkan 20 jenis bahan pemurnian satu demi satu. Gong Sun Roxy masih menyambar semua jawaban dengan benar. Bagaimana ini mungkin? Gumam Yao Xin sambil bergetar hebat. Kenapa ini? Kenapa dia selalu sedikit lebih cepat dariku? Li Guiyi mengeluarkan 3 teguk darah berturut-turut. Li Guiyi adalah murid paling jenius divisi senjata gerbang dalam Istana Jiwa Ilahi. Li Guiyi menyukai pemurnian senjata sejak kecil. Oleh karena itu, ia bekerja lebih keras daripada murid lainnya dan akhirnya mencapai banyak prestasi. Li Guiyi berpikir bahwa game pertama babak kedua adalah saatnya dia bersinar. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditekan oleh master hebat tingkat rendah dari Wang Fu Shenzong. Sugeyu memarahi Li Guiyi yang tidak kompeten dan memuntahkan beberapa teguk darah. Murid ini mengaku salah. Li Guiyi berlutut di tanah dan terdiam.
Ruoxi kerja bagus dan Tai Swangsong tersenyum, bangkit dan maju ke depan. Ruoxi, ada 10 pertanyaan terakhir. Kamu harus bekerja keras. Murid akan melakukan yang terbaik, kata Gongsun Ruoxi. Dan Tai Swangsong mengeluarkan 10 jenis bahan pemurnian satu demi satu, yang membuat Murong Sisi dan bahkan semua murid Huang Wuchenzhong bersemangat. Adalah Gongsun Ruoxi masih dengan tenang menjawab semua pertanyaan dengan benar. Gongsun Ruoxi mendapatkan 600 poin di game pertama babak kedua kompetisi senjata. Ruyan Wujin menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan, Sekte Suci Huang Wuchenzhong mendapatkan 910 poin peringkat pertama. Istana Jiwa Ilahi mendapatkan 830 poin peringkat kedua. Sekte Abadi mendapatkan 780 poin peringkat ketiga. Selanjutnya game pertama babak terakhir kompetisi senjata. Peserta harus menyebutkan peringkat dan atribut senjata. Jawaban benar mendapatkan 10 poin dan 50 poin untuk jawaban yang salah. Gongsun Ruoxi masih mewakili Huang Wuchenzhong dalam kompetisi. Istana Jiwa Ilahi diwakili oleh Li Guiyi. Sekte Abadi diwakili oleh Yao Xin. Pada saat berikutnya, Sugeyu mengeluarkan berbagai senjata spiritual dan senjata ajaib tingkat atas. Namun yang membuat Sugeyu marah adalah Gongsun Ruoxi selalu selangkah di depan Li Guiyi dan mendapatkan 300 poin lagi. Ruyan Wuji mengeluarkan 20 senjata dan ekspresinya menjadi cemberut. Hasilnya sama persis. Gongsun Ruoxi lah yang memimpin dan menjawab dengan benar. Bayi kecil, kamu bukanlah master hebat tingkat rendah, kata Ruyan Wuji. Kepala Sekte Ruyan, masalah itu tidak ada hubungannya denganmu. Gongsun Ruoxi berkata dengan dingin. Kepala Sekte Ruyan terlihat sangat marah dan Tai Swangsong berkata dengan gembira. Ruyan Wuji dengan dingin mendengus. Ini masih game pertama. Babak selanjutnya melibatkan seluruh murid. Saat itu aku ingin melihat apakah kamu masih bisa tertawa. Itu urusan nanti. Singkatnya, kepala sekte ini merasa nyaman sekarang. Dan Tai Swangsong tersenyum dan memandang Gongsun Ruoxi. Jika aku tidak salah menebak, kamu seharusnya bukan master hebat tingkat rendah. Pada saat ini termasuk Tan Yun, mereka semua percaya bahwa Gongsun Ruoxi mengalahkan master hebat tingkat tinggi Li Guiyi dengan begitu mudah. Maka Ruoxi pasti master hebat tingkat tinggi juga. Namun jawaban Gongsun Ruoxi menyebabkan Dan Tai Swangsong dan yang lainnya terkejut. Kepala sekte, murid memang bukan master hebat tingkat rendah. Gongsun Ruoxi membungkuk, menatap Murong Sisi dan berkata, kepala sekte, murid ini ingin memberi guru kejutan. Keterampilan murid yang sebenarnya adalah master hebat tingkat menengah. Setelah mendengar ini, Murong Sisi meneteskan air mata kegembiraan ketika dia mengetahui bahwa muridnya telah dipromosikan menjadi master hebat tingkat menengah. Dan Tai Swangsong memuji, tidak buruk, potensimu tidak terbatas. Kamu secara tak terduga mengalahkan jenius dari kedua sekte lainnya dengan kemampuan master hebat tingkat menengah. Sekteku memiliki Tan Yun yang menjadi berkah bagi divisi pil, dan kamu berkah bagi divisi senjata. Dan Tai Swangsong tertawa dan menatap Gongsun Ruoxi dengan ekspresi serius. Di game pertama babak ketiga, ada 10 pertanyaan terakhir. Jika kamu dapat menjawab semua dengan benar, kamu akan mendapatkan banyak hadiah ketika kembali ke sekte. Gongsun Ruoxi sangat gembira. Murid berterima kasih pada kepala sekte. Murid akan berusaha. Kemudian Dan Tai Swangsong mengeluarkan 10 senjata ajaib satu demi satu. Gongsun Ruoxi menjawab semua dengan benar. Dan Tai Swangsong berkata dengan hati yang melonjak. Kepala sekte ini mengumumkan bahwa pada game pertama babak ketiga kompetisi senjata, Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi tidak mendapatkan poin. Sekte Suci Huang Wuchenzhong menjawab 60 pertanyaan dengan benar dan mendapat 600 poin. Di game pertama, Huang Wuchenzhong mendapat 1510 poin, peringkat pertama sementara. Istana Jiwa Ilahi mendapatkan 830 poin, peringkat kedua.
Sekte Abadi mendapatkan 780 poin peringkat terakhir. Ruyan Wuji bangkit dari tempat duduknya, menghela napas panjang dan mengumumkan aturan untuk game kedua kompetisi senjata. Game kedua dibagi menjadi 2 babak. Di game kedua babak pertama, masing-masing sekte mengirim 50 murid untuk mengidentifikasi bahan utama dalam pemurnian senjata dan atributnya. Bahan utama yang dimaksud adalah jenis bahan pemurnian yang digunakan untuk membuat tubuh pedang atau embrio pedang. 20 poin untuk jawaban yang benar, 20 poin untuk jawaban yang salah. Aturannya sama persis dengan kompetisi pil. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Dia juga tahu bahwa Huang Fushenzong akan kalah telak dalam game ini. Tan Yun menilai bahwa keterampilan senjata keseluruhan murid gerbang dalam sekte suci Huang Fushenzong jauh lebih buruk daripada sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Di game pertama babak pertama kompetisi senjata sebelumnya, 50 murid dari Huang Fushenzong hanya 16 orang yang menjawab dengan benar. Terlebih lagi sekarang, tidak hanya menentukan atributnya, tetapi juga harus secara akurat menentukan bahan utama dalam menyempurnakan embrio pedang. Ini jauh lebih sulit daripada game pertama babak pertama sebelumnya. Saat berikutnya, Dan Tai Shuangshong mengeluarkan pedang terbang spiritual tingkat atas berwarna merah dan membiarkan murid Istana Jiwa Ilahi mengidentifikasi. Dari 50 murid di Istana Jiwa Ilahi, 43 menjawab dengan benar, mendapatkan 860 poin. Dikurangi 140 poin untuk 7 orang yang menjawab salah. Total 720 poin untuk game kedua babak pertama. Ditambahkan skor game sebelumnya, total Istana Jiwa Ilahi mendapatkan 1550 poin. Sugeyu mengeluarkan pedang terbang senjata roh tingkat atas dan membiarkan 50 murid Sekte Abadi mengidentifikasinya. Hasilnya, Sekte Abadi mendapatkan 800 poin untuk 40 murid yang menjawab dengan benar, dan kemudian dikurangi 200 poin karena 10 murid menjawab dengan salah. Total 600 poin di game kedua babak pertama. Ditambahkan poin sebelumnya, total menjadi 1380 poin. Di sisi lain, Ruyan Wuji mengeluarkan pedang terbang spiritual tingkat atas berwarna hijau dan membiarkan murid Huang Fushenzong mengidentifikasi. Hasilnya benar-benar mengerikan. Hanya 14 murid termasuk Gong Sun Roxy dan Wang Lun yang menjawab dengan benar dan mendapatkan 280 poin. Dikurangi 720 poin karena 36 murid menjawab dengan salah. Ditambah skor game sebelumnya menjadi 790 poin. Istana Jiwa Ilahi sementara menduduki peringkat pertama dengan 1550 poin. Sekte Abadi berada di peringkat kedua dengan 1380 poin. Huang Fushenzong peringkat ketiga dengan 790 poin. Melihat hasil ini, Tan Yun memejamkan mata dan menebak bahwa di game kedua babak kedua dan di game ketiga nantinya, Huang Fushenzong akan tertinggal jauh dari Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi dalam kompetisi senjata. Hasilnya seperti yang Tan Yun tebak. Di setengah menit berikutnya, di game kedua babak kedua, Li Gui dari Istana Jiwa Ilahi bermain dengan sempurna. Dengan kemampuan master hebat tingkat tinggi, dia mengambil tantangan baris ke-7 kotak nomor 3, senjata harta karun tingkat tinggi dan mendapatkan 800 poin. Gong Sun Roxy dengan kemampuan master hebat tingkat menengah mengambil tantangan pedang harta karun tingkat menengah di kotak nomor 78 dan mendapatkan 500 poin untuk Huang Fushenzong. Yao Xin dari Sekte Abadi, juga master hebat tingkat menengah, berhasil menantang kotak nomor 159 di baris kelima, senjata harta karun tingkat rendah, mendapatkan 300 poin. Sekarang setelah game kedua berakhir, Istana Jiwa Ilahi jauh di depan dengan 2350 poin, Sekte Abadi 1680 poin, dan Huang Fushenzong hanya memiliki 1290 poin. Dan Tai Shuangshong tersenyum pahit. Di game ketiga, setiap sekte mengirim 50 murid. Mereka diberi skor sesuai dengan peringkat senjata yang disempurnakan oleh setiap orang. Dan Tai Shuangshong sudah tahu bahwa dalam kompetisi senjata, sektenya berada di peringkat terbawah. Satu-satunya hal yang membuat Dan Tai Shuangshong bersyukur adalah bahwa sektenya telah memenangkan kompetisi pil sebelumnya.
Ketika Ruyan Wuji hendak menjelaskan game ketiga kompetisi senjata, Tan Yun membungkuk ke arah Dante Swangsong, kepala sekte. Ketika murid ini memulihkan cedera di Gunung Abadi kemarin, murid ini meninggalkan giok harta keluarga, dan murid ini ingin mengambilnya. Tan Yun hanya ingin mengambil kesempatan untuk pergi dan mengambil Huowu di depan Gunung Sekte Abadi secara diam-diam. Huowu adalah pedang ilahi atribut api milik Tan Yun sebelumnya. Pada saat ini, Huowu dijadikan monumen pedang di Sekte Abadi. Tan Yun tahu bahwa pasti ada 70 hari sebelum kompetisi 4 keterampilan berakhir, dan periode ini adalah waktu terbaik baginya untuk bertindak. Mendengarkan ini, Dante Swangsong berpikir, karena Tan Yun telah menyinggung Ruyan Wuji, Dante Swangsong takut terjadi sesuatu pada Tan Yun saat dia pergi sendirian. Jadi dia melihat ke samping ke arah Sen Subing lalu berkata, "Subing, ikutlah dengan Tan Yun." Tanpa menunggu Sen Subing berbicara, Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kepala sekte ini tidak akan membunuh Tan Yun secara diam-diam. Jika ada murid sekte lain yang terbunuh secara tidak wajar saat kompetisi sedang berlangsung, aku akan merasa malu ribuan tahun karena hal itu." Pada saat ini, jika Ruyan Wuji tahu bahwa Tan Yun ingin mengambil pedang ilahi yang diturunkan dari leluhurnya, dia pasti akan sangat marah. Tan Yun membungkuk ke arah Dante Swangsong dan berkata, "Murid tidak perlu ditemani oleh kepala Sen Subing. Murid ini bukanlah anak-anak lagi." "Baiklah kalau begitu, kembalilah dengan cepat," kata Dante Swangsong. Murid mematuhi perintah. Tan Yun menginjak pedang terbang dan naik ke langit. Seong Wuxiao ingin menemani Tan Yun, tetapi ketika dia melihat Murong Sisi yang wajahnya memucat karena skor kompetisi senjata Sekte Suci Wang Fu Shenzong tertinggal, Xiao tahu bahwa gurunya akan marah ketika dia pergi menemani Tan Yun. Jadi Xiao menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang sampai Tan Yun menghilang dalam penglihatannya. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.